ketika mereka mau mengajukan isbat nikah ke pengadilan, Bang, Iya. berarti sebelumnya harus meminta surat keterangan dari KUA dulu ya, Bang? Iya, harus lah. Iya. Karena kan nanti setelah mengajukan isbat nikah ke pengadilan, maka setelah itu nanti diajukanlah ke kantor urusan agama biar pernikahan itu disahkan dan tercatat di kantor urusan agama. Nanti si pemohon dan teman pun mendapat buku nikah seperti pernikahan yang lainnya lah. Oh, tetap ada buku nikahnya, Bang? Ada lah seperti itu. Ya. Masih bersama Bang Tatang Official dalam acara Rubik Hukum 30 menit ke depan. Dalam segmen Rubik Hukum kali ini kita akan membahas tentang isbat nikah. Saya dengan Dwi Haryadi sebagai partner di ATSN Rekan, dan kali ini saya ditemani oleh dua rekan saya yang bernama Muhammad Surahman, Aris Andi. dan Bang Aris dan Bang Rahman kali ini. Mungkin terkait isbat nikah ini sebenarnya di masyarakat banyak orang yang awam terkait tentang isbat nikah. Banyak yang yang pernikahan itu belum tercatat di KUA ataupun yang belum tercatat di KUA seperti itu, Bang. Iya. Ya ini kan Dwi, mungkin karena bahas tentang isbat nikah. Iya. Netizen kita ini banyak yang bertanya nih. Yang banyak ya. Iya, pertanyaannya. Jadi ada yang belum didaftarkan ke kantor urusan agama gitu kan. Iya. Karena topiknya ini isbat nikah. Iya, isbat Jadi nikah. pengertian isbat nikah ini apa ya? Rekan Dwi kalau boleh tahu ini. Yang dimaksud dengan isbat nikah ini permohonan pengesahan nikah yang diajukan ke pengadilan agama untuk mengesahkan pernikahan dan memiliki kekuatan hukum. Oh, gitu. Seperti itu. Jadi agar pernikahan itu mempunyai kekuatan hukum tetap di mata negara seperti itu, Bang. Nah, itu untuk syarat-syaratnya sendiri untuk mengajukan isbat nikah itu apa tuh, Bang? Untuk syarat-syaratnya sih sebenarnya gampang dan mudah ya. Syarat dasar secara administrasinya itu pertama fotokopi KTP pemohon dan termohon yang akan mengajukan isbat nikah. Yang kedua itu fotokopi kartu keluarga. Yang ketiga itu surat keterangan dari kantor urusan agama setempat bahwa pernikahan itu belum tercatat di kantor urusan agama. Dan yang terakhir surat keterangan dari kepala desa atau kelurahan bahwa pemohon dan termohon itu sudah melaksanakan perkawinan seperti itu, Bang. Gitu. Jadi Syarat-syaratnya itu sebenarnya syarat dasar. Syarat dasar. Jadi 5 item gitu ya. Iya, Itu persiapan gitu. Berarti ketika mereka mau mengajukan isbat nikah ke pengadilan, Bang, Iya. berarti sebelumnya harus meminta surat keterangan dari KUA dulu ya, Bang? Iya, harus lah. Iya. Karena kan nanti setelah mengajukan isbat nikah ke pengadilan, maka setelah itu nanti diajukanlah ke kantor urusan agama biar pernikahan itu disahkan dan tercatat di kantor urusan agama. Nanti si pemohon dan teman pun mendapat buku nikah seperti pernikahan yang lainnya lah. Oh, tetap ada buku nikahnya, Bang? Ada lah seperti itu. Ya, jadi harus ada 5 item gitu 5 ya. item. Gitu ya. Oh gini. Ini jadi banyak juga nih netizen juga bertanya nih di Bang Tatang Official nih podcast kita Iya. nih. Banyak ya, Bang? Iya, kebetulan nih kita bahasnya tentang isbat nikah. Iya. Gitu. Isbat Mungkin nikah. bisa jadi viral atau jadi gambaran warga atau netizen Iya. yang akan mendaftarkan. Mungkin kalau ada pertanyaan satu lagi, siapa saja sih yang berhak mengajukan isbat nikah ini, rekan? Jadi yang berhak mengajukan isbat nikah itu perkawinan dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan dalam perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Jadi yang berhak mengajukan itu satu istri dan suami, dan yang kedua itu anaknya, wali nikah, dan yang terakhir itu pihak yang berkepentingan dalam perkawinan itu. Seperti itu, Bang. Jadi anaknya pun bisa ya, Bang? Bisa. Jadi apabila si pemohon dan termohon itu dalam arti istri dan suaminya meninggal, maka anaknya pun berhak mengajukan isbat nikah. Jadi sebagai pemohon di dalam gugatannya seperti itu, Bang. Jadi biar dia dapat warisan atau apa, jadi ada isbat nikah. Isbat nikah seperti itu, Bang.
Nah lalu bang, untuk isbat nikah sendiri itu bang, itu diajukannya ke pengadilan mana bang? Apakah bisa diajukan di domisili si istri, tempat tinggal si istri, atau diajukannya di pengadilan di mana pernikahan itu dilaksanakan? Untuk mengajukan isbat nikah sendiri diajukan di pengadilan agama pada saat waktu itu menikah. Jadi dengan seperti contoh kasus ya bang. Jadi pada waktu itu klien saya itu menikah di Kebagusan, maka pengadilan agama yang berwenang itu pengadilan agama Jakarta Selatan yang berhak mengajukan gugatannya seperti itu bang. Karena kan dampak dari isbat nikah itu sebenarnya banyak. Iya, untuk terkait anaknya mempunyai kelahiran, kena lahir, terus untuk fatwa waris atau penetapan ahli waris apabila suami istri itu ada warisan-warisan yang ditinggalkan semasa hidupnya. Jadi kan itu biar agak apa ya, seperti Tidak menghilangkan hak gitu. menghilangkan hak ya, betul seperti itu bang. Jadi apa namanya, pas orang tuanya menikah ya, bukan orang tuanya tinggal semua sekarang tinggal di Depok nih. Iya. Nikahnya di Jakarta, berarti kita ngajuin ke Jakarta ya. Di Jakarta yang Nikah orang tua majunya, itu ya. bukan tempat tinggalnya. Oh, bukan tempat tinggalnya. Karena kan menikahnya pada waktu itu di Jakarta, bukan di Jakarta, Depok. ya. Seperti itu bang. Siap. Eh, Menarik. Sangat menarik tema kali ini karena tentang isbat nikah. Seperti Seperti itu. mudah-mudahan bermanfaat Dan- buat netizen yang iya. bertanya, mudah-mudahan gitu. Baik, cukup sekian pembahasan kali ini. Kembali lagi, apabila masyarakat awam yang ingin bertanya atau berkonsultasi bisa datang ke kantor Andi Tatan Supriyadi Dadakan yang beralamat di Jalan Boulevard A2 nomor 6 Klaster Jasmine di Kota Kembang dan Depok City. Seperti itu bang.